Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Kali ini kita akan membahas soal-soal sebagai persiapan menghadapi penilaian tengah semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertemuan 1 sampai dengan 7 yang terdiri dari materi-materi yaitu sifat-sifat eksponen, sifat-sifat bentuk akar, persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, dan fungsi eksponen. Langsung saja kita bahas soal-soal berikut ini. Oke, ini contoh yang pertama untuk materi tentang sifat-sifat dari eksponen. Jadi untuk pengerjaannya kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung karena pembagiannya di dalam kurung ya. Jadi semuanya pembilang dan penyebut sama-sama dipangkatkan dengan 2. Nah, berarti kita kerjakan yang dalam kurung dulu dengan sifat-sifat eksponen karena dia per berarti artinya dia dibagi. Dan dibagi itu sesuai dengan basis yang sama, A sama A, B sama B, C sama C. Nah, kalau dia dibagi, pangkatnya diapakan sesuai dengan sifatnya. Kalau dia dibagi, berarti pangkatnya itu dikurang. Berarti kalau misalkan ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sesuai dengan sifatnya, dia menjadi A pangkat M dikurang N. Nah, itu sifatnya. Gitu ya, masih ingat ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan tinggal hitung di sini yang A sama yang A, B sama B, C sama C. Nah, kita buat di sini masih dikurung karena nanti ada dipangkatkan 2. Yang pertama A-nya, yang atas itu berpangkat minus 5 karena dibagi jadi dikurang, yang bawah pangkatnya minus 4 berarti dikurang minus 4. Lalu yang B yang atasnya itu adalah 4, yang bawahnya itu 5 berarti 4 dikurang 5. Nah, lalu yang C itu atasnya 3, yang bawahnya itu 2 berarti 3 dikurang 2. Nanti hasilnya baru kita pangkatkan dengan 2. Nah, baru kita hitung nih. Untuk yang A ini masih kurung juga. Untuk yang A-nya minus 5 dikurang minus 4. Nah, di sini kita lihat minus ketemu min, jadinya plus, berarti min 5 tambah 4 dapat minus 1. Lalu yang B-nya di sini 4 dikurang 5 itu juga sama minus 1. Lalu yang C-nya 3 dikurang 2 itu hasilnya 1. Baru nanti kita pangkatkan dengan 2. Nah, di sini kalau dia pangkat lalu dipangkatkan lagi, itu masuknya sifat lagi ya. Nah, jadi kalau dia sudah punya pangkat lalu dipangkatkan lagi, nanti dia jadinya pangkatnya diapakan? Pangkatnya kita kalikan. Jadinya kalau ini contohnya A pangkat M dipangkatkan N, jadinya pangkat M dikalikan dengan N. Nah, itu sifatnya. Nah, berarti di sini A pangkat minus 1 dipangkatkan 2 berarti minus 1 kali 2. Berarti jadinya A pangkat minus 2. Lalu yang B-nya minus 1 kali 2 minus 2 juga. Lalu yang C-nya 1 kali 2 itu 2. Nah, sampai sini sudah selesai sebenarnya, tapi ada pangkat yang negatif. Berarti kita buat dia jadi pangkat positif. Dengan catatan apa? Dengan sifat dari eksponen lagi. Kalau dia tadinya pangkatnya itu negatif, nah bisa kita buat jadi positif, tapi dengan catatan dimana catatannya itu adalah dia menjadi per. Jadi 1 per A pangkat N gitu ya. Kalau dia tadinya min N, berarti dia jadinya 1 per pangkat N, jadinya berubah tapi dia posisinya jadi di bawah. Nah, sama seperti ini. Berarti yang pindah itu yang A sama B, C-nya tetap karena dia sudah positif. Berarti C pangkat 2 per A pangkat 2 B pangkat 2. Nah, positif tapi dia jadinya di bawah. Nah, sampai sini sudah sederhana. Untuk contoh yang kedua masih sifat-sifat dari eksponen, di sini menyederhanakan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 27 pangkat 2 per 3, 625 pangkat 3 per 4, 81 pangkat min 1 per 2. Nah, artinya di sini yang 27, 625 dan 81 itu belum sederhana. Kita ubah menjadi bentuk perpangkatan sederhana. Nah, kamu harus sudah hafal 27 itu berapa pangkat berapa, 625 itu berapa pangkat berapa gitu ya. Begitu juga dengan 81. Cluenya adalah ada di penyebut dari pangkatnya. Jadi kalau ini kan 27 pangkat 2 per 3, penyebutnya 3, berarti kita tinggal cari nih 27 itu berapa pangkat 3. Nah, ternyata 27 itu adalah, kita buat dulu kurungnya, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi harus hafal ya, perpangkatan 2, 3, dan 5 itu harus hafal. Nah, berarti 3 pangkat 3 nanti dipangkatkan 2 per 3 gitu ya. Nah, lalu yang 625 itu berapa pangkat 4 ya? Nah, ternyata didapat
dikurungin juga 5 pangkat 4, dipangkatin 3/4. Nah, lalu 81 itu berapa pangkat 2 ya? Nah, ternyata 81 itu adalah 9 pangkat 2. Nah, dipangkatkan minus setengah gitu. Nah, sampai sini. Nah, kenapa tadi clue-nya itu adalah penyebutnya? Karena nanti akan bisa kita coret. Nah, seperti ini nih. 3 pangkat 3 dipangkatin 2/3. Kalau dipangkatkan, pangkatnya dikalikan, berarti 3 kali 2/3. Ini tinggal dicoret gitu ya. Ini juga sama, tinggal dicoret. Ini juga tinggal dicoret gitu. Nah, itu kenapa dia clue-nya itu ada di penyebut dari pangkatnya. Nah, berarti yang ini tinggal berapa nih? Tinggal 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 dikali 9 pangkat minus 1. Nah, sampai sini gimana? Nah, tinggal kita hitung nih. 3 pangkat 2 berapa? 9 gitu ya. 5 pangkat 3 berapa? 125. Nah, kalau 9 pangkat min 1, ingat sifat dari eksponen. Kalau pangkatnya min dibuat jadi plus berarti 1. Berarti 1/9 pangkat 1. Pangkat 1 biasanya nggak ditulis. Nah, sehingga di sini karena ada yang sama gitu ya. Jadinya dibagi nih. Bisa kita coret. Yang mana yang dicoret? Yang 9 ya. Habis gitu ya. Nah, tinggal berapa di situ? Tinggal 125. Berarti di sini kita dapat hasilnya berapa? 125. Oke, ini contoh yang ketiga. Ini tentang bentuk akar. Di sini ada 2 akar 48 dikurang 3 akar 12 ditambah akar 3. Bentuk akar boleh dijumlahkan atau dikurangkan dengan catatan adalah angka di dalam akarnya ini harus sama. Nah, di sini kalau kita lihat angkanya belum sama ya ketiganya. Nah, caranya gimana? Berarti harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini kita mau menyederhanakan yang pertama yaitu 2 akar 48. Jadi kita satu-satu dulu nih. Gitu ya. Nanti baru kita satukan. Nah, di situ 2 akar 48, 2-nya tetap. Nah, akar 48 itu kita buat jadi bentuk perkalian. Sebenarnya clue-nya itu adalah ketika memang sudah satu akar itu sudah sederhana. Nah, kebetulan di sini udah ada yang sederhana nih, yaitu akar 3. Berarti ini sebagai clue-nya. Artinya kamu tinggal bagi aja 48 dibagi 3. Nah, 48 dibagi 3 itu berapa? 16. Nah, 16 bisa nggak diakarin? Nah, ternyata bisa. Berarti memang 16 dikali 3 bentuk perkaliannya. Tinggal kalau kita pecah, 2-nya tetap yang depan ya. Nah, 2 akar 16 dikali akar 3 gitu. Nah, di sini akar 16-nya bisa kita akarin. Jadi dia keluar akar 16 berapa? 4. Berarti 2 dikali 4 gitu ya. Nah, akar 3-nya tetap jadi akar 3. Nah, tinggal kita hitung 2 kali 4 berapa? 8. Berarti 8 akar 3. Nah, seperti itu penyederhanaannya. Nah, lalu yang kedua di situ untuk negatifnya nanti ya kita belakangan. Kita hitung di sini yaitu 3 akar 12. Nah, sama caranya. 3-nya tetap gitu ya. Nah, 12-nya itu berarti karena udah ada clue-nya, berarti tinggal bagi 3 aja 12-nya. 12 bagi 3 berapa? 4. 4 bisa nggak diakarin? Bisa ya. Berarti 4 dikalikan dengan 3. Nah, sama dengan 3-nya tetap akar 4 dikali akar 3. Nah, berarti jadinya 3 dikali akar 4 berapa? 2 akar 3. Nah, didapatlah 3 kali 2 itu 6 akar 3. Nah, sampai sini. Nah, kalau untuk yang akar 3 nya kan udah sederhana ya. Nah, nggak perlu lagi gitu ya. Jadi cukup 2 ini. Nah, tinggal kita hitung deh di sini gitu ya hasilnya. Tinggal masukkan yang tadi 2 akar 48 itu berapa? 2 akar 48 itu dia adalah tadi dapatnya 8 akar 3. Berarti 8 akar 3 dikurang 3 akar 12 tadi jadi berapa? Jadi 6 akar 3. Berarti 6 akar 3 ditambah akar 3. Nah, bentuknya jadi seperti ini deh. Gitu ya. Nah, sudah sampai sini gimana? Akarnya udah sama semua nih, akar 3 semua. Berarti yang dijumlah atau dikurangkan cukup yang depan-depannya saja. Gitu ya. Nah, berarti kita tinggal tulis di sini 8, yang depan nih 8 ya. Lalu dikurang 6. Nah, ini ditambah berapa nih? Kan ini nggak ada angkanya. Nah, ini sebenarnya ada, cuma nggak ditulis. Jadi kalau koefisien 1 itu tidak ditulis ya. Berarti di sini ditambah berapa? Ditambah 1. Gitu ya. Baru akar
3 karena akar 3 semua. Nah, tinggal dihitung. 8 kurang 6 itu 2 tambah 1 3. Berarti hasilnya 3 akar 3. Nah, ini hasil dari penyederhanaan bentuk akar. Oke, ini contoh yang keempat tentang bentuk akar masih, tapi merasionalkan gitu ya. Nah, cara merasionalkan itu adalah kita kalikan dengan penyebutnya lagi, tapi tandanya berlawanan. Kalau di soalnya itu tandanya minus, berarti nanti kalikannya sama yang plus gitu ya. Jadi kalikan lagi nih. Jadi ini kita tulis lagi 5 per akar 2 min akar 7. Nah, dikalikan lagi dengan akar 2 akar 7, tapi tandanya berlawanan, akar 2 plus akar 7 gitu ya. Nah, ini bawahnya juga sama, akar 2 plus akar 7, karena kita mau mengubah bentuk bukan mengubah nilai, jadi atas sama bawahnya sama biar hasilnya 1 gitu ya. Nah, untuk yang atas kalikan dulu aja dalam bentuk kurung, 5 buka kurung akar 2 plus akar 7. Jadi disarankan kali ini belakangan aja, dibuat kurung aja dulu. Nah, kita kaliin yang bawah. Kalau yang bawah itu kamu cukup kalikan depan sama depan, belakang sama belakang gitu ya. Ini kalikan depan sama depan. Nah, lalu yang belakang itu sama yang belakang kalikan. Cukup gitu aja, depan-depan, belakang-belakang. Jadi nggak usah kali pelangi. Kenapa? Karena dia bentuknya itu adalah bentuk dari selisih 2 kuadrat. Angkanya sama tapi minus sama plus. Nah, berarti akar 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah 2, akarnya hilang. Nah, min ketemu plus jadinya min. Akar 7 kali akar 7, akarnya sama, hilang jadi tinggal 7. Nah, berarti tinggal dihitung di sini. 5 buka kurung akar 2 plus akar 7 per. Nah, di sini 2 dikurang 7 hasilnya berapa? Minus 5 gitu ya. Nah, di sini kenapa tadi nggak harus dikalikan dulu? Maksudnya dikaliin yang belakangan, karena siapa tahu bisa dicoret sama yang bawah. Nah, ini kebetulan bisa nih dicoret sama yang bawah, 5 sama minus 5 gitu ya. Nah, berarti 5 dibagi minus 5 hasilnya berapa? Hasilnya adalah minus 1 gitu. Nah, nanti tinggal kamu kalikan di sini. Minus 1-nya kamu kalikan dengan masing-masing. Jadi dikalikan dengan minus 1 kalikan akar 2, lalu minus 1 dikalikan dengan akar 7. Nah, berapa hasilnya? Minus 1 kali akar 2 berarti minus akar 2. Lalu minus 1 kali akar 7 berarti minus akar 7. Nah, ini bentuknya dari penyederhanaan atau merasionalkan bentuk akar. Oke, kita sekarang masuk ke contoh yang kelima. Ini sudah masuk ke persamaan eksponen. Nah, ini bentuknya bentuk yang keberapa? Ini bentuk yang kedua. Jadinya 3 pangkat 2x min 2 sama dengan 9. Nah, untuk persamaan eksponen di sini kita bisa tinggal ambil pangkatnya dengan catatan adalah basisnya harus sama untuk ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini ruas kiri sama ruas kanannya kebetulan belum sama gitu ya. Ini 3, ini 9, berarti belum sama. Nah, 9-nya kita ubah dulu nih di sini. 9-nya itu kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Nah, ternyata 9 ini kalau kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, dia sama saja dengan 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, itu kalau perpangkatannya. Nah, berarti tinggal kita ubah di sini jadinya 3 pangkat 2x minus 2 sama dengan diubah menjadi 3 pangkat 2 9-nya gitu ya. Nah, sehingga di sini basisnya udah sama gitu ya. Kalau basisnya sudah sama, artinya diapakan? Kamu tinggal ambil pangkatnya saja gitu ya. Jadi yang basisnya udah gak usah dipakai, ambil pangkatnya saja. Nah, berarti di sini kita sama dengan kan pangkatnya, yaitu 2x minus 2 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi 3-nya udah nggak ada gitu ya. Nah, tinggal kita pindah ruas ini dengan cara persamaan linier. Yang x di ruas kiri, yang nggak punya x di ruas kanan. Berarti 2x-nya tetap gitu ya. Nah, ini 2-nya tetap yang di ruas kanan. Yang minus 2 pindah. Minus pindah ruas jadinya plus. Jadi plus 2. Sehingga di sini 2x-nya sama dengan 2 tambah 2, 4. Berarti x-nya sama dengan 4 dibagi 2. Nah, berapa x-nya? X-nya 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, ini hasilnya x yang memenuhi untuk persamaan 3 pangkat 2x min 2 sama dengan 9.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-6, masih seputar tentang persamaan eksponen. Nah, di sini kita lihat tadi catatannya adalah kalau kita mau mengerjakan persamaan eksponen itu dengan catatan dia basisnya itu harus sama. Nah, kebetulan ruas kiri sama ruas kanannya basisnya belum sama dan belum sederhana juga. 16 sama 64 itu belum sederhana. Berarti kita ubah nih, gitu ya. Jadi dalam bentuk perpangkatan. Nah, di sini kita dapat kalau untuk yang 16 itu ternyata bentuk perpangkatannya itu adalah 2 pangkat 4 gitu ya. Nah, lalu untuk yang 64 itu bentuk perpangkatan itu adalah 2 pangkat 6 seperti itu. Nah, berarti di sini kita tinggal ubah bentuknya menjadi, kita buat kurungnya dulu di sini, jadinya 2 pangkat 4 lalu dipangkatin lagi x plus 3 sama dengan yang ini juga sama, kurungin 2 pangkat 6 dipangkatin 2x minus 1. Nah, sampai sini karena dia pangkat, dipangkatin lagi, berarti pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikali. Kamu tinggal kali ini. Nah, kali ini jangan depannya aja, kali pelangi gitu ya. Jadi satu-satu semuanya dikali gitu ya. Nah, tinggal kita kali di situ, jadinya 2-nya tetap dipangkatin 4 kali x berarti 4x ditambah 4 kali 3 itu 12. Sama dengan ini juga 2 pangkat 6 kali 2x itu 12x, 6 kali min 1 itu min 6. Nah, sampai sini ternyata basisnya sudah sama. Kalau basisnya sudah sama berarti diapakan? Kamu tinggal ambil pangkatnya saja gitu ya. Ambil pangkatnya untuk kita buat dalam bentuk persamaan, yaitu 4x plus 12 sama dengan 12x minus 6. Nah, sampai sini berarti bentuk persamaan linier gitu ya, yang x sama yang x, yang tidak punya x sama tidak punya x. Berarti 4x nya tetap, 12 nya pindah dari plus pindah jadi minus 12x. Sama dengan ini min 6 nya tetap, 12 nya pindah jadi minus 12. Nah, berarti di sini 4x dikurang 12x berarti minus 8x. Sama dengan minus 6 minus 12 berarti minus 18. Nah, berarti x nya di sini adalah minus 18 dibagi minus 8. Nah, di sini minus bagi minus itu berapa? Minus bagi minus itu adalah plus gitu ya. Berarti di sini plus, jadi dua-duanya plus nih gitu. Nah, berarti tinggal 8 sama 18 nya sama-sama dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2 gitu ya, sama-sama dibagi 2. Nah, berapa hasilnya? 18 bagi 2 berapa? 9 per 8 bagi 2 4, berarti 9 per 4. Nah, ini hasilnya x yang memenuhi bentuk persamaannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-7. Di sini masih tentang persamaan eksponen. Nah, kebetulan di sini basisnya sudah sama. Nah, artinya berarti kita tinggal ambil apanya? Tinggal ambil pangkatnya saja. Gitu ya. Kalau pokoknya kalau basisnya udah sama ya udah tinggal ambil pangkatnya saja. Nah, kita ambil sini pangkatnya. Yang di sebelah kanannya itu adalah x kuadrat plus 2x plus 5 sama dengan ini minus 3x minus 1. Nah, sampai sini berarti karena dia bentuknya itu kuadrat, artinya kalau ketemu bentuknya kuadrat semuanya dipindahin ke ruas kiri, jadi ruas kanannya itu jadinya 0 gitu ya. Pokoknya kalau bentuknya kuadrat ketemu ada x kuadratnya semuanya dipindahin ke ruas kiri. Berarti di sini x kuadrat plus 2x. Nah, di sini kan ada min 3x nih, min pindah jadi plus 3x. Nah, lalu plus 5. Nah, min satunya pindah jadinya plus 1 sama dengan 0. Pokoknya yang ruas kanannya itu pokoknya jadi 0 aja. Gitu kalau ketemunya persamaan kuadrat. Berarti di sini x kuadrat 2x tambah 3x itu jadinya 5x. Nah, lalu 5 tambah 1 itu hasilnya 6 sama dengan 0. Nah, sampai sini kamu apakan? Difaktorkan gitu ya. Cara pemfaktorannya gimana? Cara pemfaktorannya itu adalah kamu cari nih faktornya. Faktornya yang mana? Yang 6.
gitu ya. Jadi cari dulu faktor yang 6. Jadi kalau dia dikalikan itu hasilnya 6, tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah yang tengah, yaitu plus 5. Jadi kalau dijumlahin hasilnya 5. 6 itu bisa berapa kali berapa? 6 sama 1 kan. Tapi kalau di sini karena dia hasilnya plus, berarti dua-duanya plus gitu ya. Nah, ternyata bukan 6 sama 1, melainkan 2 kali 3. Nah, kalau dijumlahin jadinya 5 gitu ya. Kalau 6 sama 1 kan kalau dijumlahin hasilnya 7. Berarti dapatnya 2 sama 3. Nah, buat nih di sini pemfaktorannya gitu ya. Kamu buat pemfaktorannya dibuat kurung 2 gitu ya. Nah, dibuat kurung 2 nanti sama dengan 0. Nah, karena dia x kuadrat, berarti di sini x sama x. Nah, kamu faktornya dapat 2 sama 3. Ya udah tulis di sini plus 2 plus 3 gitu. Nanti masing-masing disama denganin 0. X plus 2 sama dengan 0 gitu kan ya. Lalu X plus 3 sama dengan 0. Nah, ternyata kita dapat sini X yang pertama plus 2 nya pindah jadi minus 2 gitu ya. Nah, ini juga sama X, nah plus 3 nya pindah jadi minus 3. Nah, berarti apa nih himpunan penyelesaiannya? Berarti kita dapat himpunan penyelesaiannya itu adalah minus dari yang terkecil minus 3 sama minus 2. Nah, ini hasil dari himpunan penyelesaian bentuk jika pangkatnya dalam bentuk kuadrat, berarti x nya ada 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-8. Di sini ada 5 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 4x plus 3. Nah, ternyata di sini pangkatnya sama ya, gitu, tapi basisnya berbeda. Nah, ini masuk ke bentuk yang A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi fx-nya sama, tapi basisnya berbeda. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, itu gimana ya? Nah, itu dia caranya langsung fx-nya itu disama dengankan dengan 0 gitu ya. Nah, berarti di situ fx-nya yang mana? Fx-nya itu adalah yang x kuadrat min 4x plus 3. Berarti langsung aja di sini yang x kuadrat min 4x plus 3 kita buat jadi sama dengan 0. Nah, sampai sini karena bentuknya kuadrat, berarti kita faktorkan. Nah, cara pemfaktorannya gimana? Sama kayak yang contoh sebelumnya. Berarti hasil penjumlahannya itu harus plus 3, tapi hasil perkaliannya harus plus 3, tapi harus penjumlahannya itu adalah minus 4 gitu ya. Jadi kalau dikalikan 3, tapi kalau dijumlahin hasilnya minus 4. Nah, harus perhatikan ya, hasil perkaliannya plus tapi hasil penjumlahannya minus, berarti kemungkinan dua-duanya adalah negatif, karena min kali min plus, tapi min tambah min itu hasilnya tetap min gitu ya. Nah, berapa perkalian 3 itu? Berarti 1 kali 3 gitu kan ya, 1 sama 3, karena di hasil penjumlahannya min berarti dua-duanya min. Nah, itu faktor yang sudah kita dapat. Baru kita buat nih yang kurungnya gitu ya. Kita buat kurungnya, kurung 2 nya sama dengan 0, jangan sampai lupa. X kuadrat berarti x sama x. Nah, dapat faktornya tadi adalah minus 1 sama minus 3. Nah, masing-masing kita sama dengankan 0. X minus 1 sama dengan 0, lalu x minus 3 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita dapat x yang pertama adalah minus 1 pindah jadi 1. Ini minus 3 juga pindah ruas kanan jadinya plus 3. Sehingga kita dapat di sini HP-nya adalah, sebut yang terkecil dulu, 1,3. Nah, ini nilai x yang memenuhi untuk bentuk persamaan eksponen ketika basisnya berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-9. Di sini masih bentuk persamaan eksponen, tapi ini bentuknya kuadrat ya, nanti dengan cara permisalan. Nah, sebelum kita masuk ke permisalan, berarti kita sederhanakan dulu jadi bentuk 2 pangkat x-nya. Nah, berarti di sini kita misalkan itu belakangan ya. Nanti kita mau buat dulu di sini jadinya 2 pangkat x, lalu dia dipangkatkan 2. Nah, kenapa seperti ini? Karena hasilnya akan sama aja. Kalau 2 pangkat 2x itu kan berarti 2 kali x gitu ya. Nah, berarti artinya 2 pangkat x dipangkatkan 2, x kali 2 jadi 2x gitu. Nah, kalau untuk yang 2 pangkat x plus 1 kita pecah gitu ya. Kalau dia bentuk penjumlahan artinya dia dikalikan, berarti 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 gitu kan. Gitu ya. Nah, minus 8 nya tetap minus 8
sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita buat 2 pangkat X dipangkatkan 2. 2-nya kita pindahin ke depan, berarti 2 dikali 2 pangkat X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, baru nih kita masuk ke permisalan gitu ya. Yang dimisalkan itu apa? Jadi yang kita buat permisalan di sini, karena yang kita buat kurung itu tadi adalah 2 pangkat X. Nah, kita buat jadi 2 pangkat X itu misalnya kita ubah menjadi Y gitu ya. Nah, berarti berubahlah di sini bentuknya menjadi 2 pangkat X di sini berubah jadi Y. Jadi bentuknya menjadi Y kuadrat min ini 2. Nah, ini 2 pangkat X berarti 2Y minus 8 sama dengan 0. Nah, sampai sini gimana? Tinggal kita faktorkan gitu ya untuk mencari nilai Y-nya. Caranya gimana? Ya berarti tinggal kita buat di sini. Perkaliannya minus 8, penjumlahannya minus 2. Jadi kalau dikalikan itu minus 8, tapi kalau dijumlahin itu hasilnya minus 2. Nah, itu berapa sama berapa? Gitu ya. 8 itu kan 4 kali 2 gitu ya. Nah, di sini karena minus berarti salah satunya minus nih. Nah, 4 apa 2? Lihat. Kalau hasil penjumlahannya minus berarti angka yang lebih besar itu ikut minus gitu ya. Tapi kalau hasil penjumlahannya plus berarti angka yang lebih besar plus gitu. Nah, sampai sini gimana? Tinggal buat pemfaktorannya gitu ya. Sama seperti contoh sebelumnya. Buat kurung 2. Nah, jadi harus hafal cara pemfaktoran ya. Nah, Y kuadrat berarti Y sama Y gitu ya. Nah, tadi faktornya dapat minus 4 sama positif 2. Nah, masing-masing kita sama dengan 0. Y min 4 sama dengan 0. Lalu Y plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat Y yang pertama adalah 4, lalu Y yang kedua adalah minus 2. Nah, sampai sini belum selesai nih. Gitu ya. Ini belum selesai. Nah, lalu diapakan? Balikin lagi ke permisalan. Tadi kan kalau permisalannya itu apa? Permisalannya itu adalah 2 pangkat X itu adalah Y gitu ya. Berarti Y itu adalah 2 pangkat X gitu. Nah, kita ubah di sini. 2 pangkat X sama dengan 4 itu bisa jadi bentuk perpangkatan 2 yaitu 2 pangkat 2 gitu kan ya. Nah, karena basisnya sudah sama gitu kan ya. Basisnya sudah sama berarti yang kita ambil apanya nih? Kita tinggal ambil pangkatnya aja. Sehingga kita dapat nilai X-nya. Nilai X-nya berapa di sini? Nilai X-nya langsung X sama dengan 2. Nah, ini kita dapat X-nya sama dengan 2. Nah, lalu untuk nilai yang lain di sini adalah Y sama dengan minus 2. Berarti kan 2 pangkat X sama dengan minus 2. Nah, yang 2 pangkat berapa yang hasilnya minus 2? Nah, itu kan tidak ada. Berarti di sini tidak memiliki penyelesaian. Gitu ya. Karena nggak ada 2 yang hasilnya minus 2 gitu ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya minus 2 gitu ya. Memiliki penyelesaian. Oke, gitu ya. Nah, ini. Jadi berapa HP-nya? HP-nya yang mana? HP-nya hanya yang X sama dengan 2. Nah, itu bentuknya untuk mengerjakan bentuk yang kuadrat dengan cara permisalan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang 10, masih tentang persamaan eksponen. Di sini ada bentuk persamaannya 5 pangkat X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 1. Nah, di sini tetap sama konsepnya untuk persamaan eksponen. Kita bisa ambil pangkatnya ketika ruas kiri dan ruas kanannya memiliki basis yang sama. Nah, berarti di sini yang satunya kita ubah dulu jadi perpangkatan 5. Nah, berapa nih? Kalau untuk 1 itu berapa? 5 pangkat berapa? Nah, ternyata untuk yang 1 itu merupakan 5 pangkat 0 karena semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, berarti kita tinggal ubah di sini. Ya, kita ubah di sini 5 pangkat X kuadrat min 3X minus 10 sama dengan 5 pangkat 0. Nah, basisnya sudah sama kan ya. Kalau basisnya sudah sama berarti diapakan? Tinggal ambil saja pangkatnya gitu ya. Nah, tinggal disama denganin pangkatnya gitu. Nah, di situ pangkatnya adalah X kuadrat minus 3X minus 10 sama dengan 0. Nah, ketemu lagi bentuk kuadrat. Caranya gimana? Berarti dengan cara difaktor
faktorkan. Nah, harus lancar pokoknya ya dengan cara pemfaktoran. Nah, berarti di sini hasil kalinya minus 10, tapi hasil penjumlahannya adalah minus 3. Berarti minus 10 hasil perkaliannya, tapi hasil penjumlahannya itu adalah minus 3. Nah, 10 itu kan 5 kali 2, bisa juga 10 kali 1 ya. Tapi yang selisihnya 3 itu adalah 5 sama 2 gitu ya. Berarti di sini 5 sama 2. Karena hasil perkaliannya min, berarti salah satunya min nih, 5 apa 2. Nah, tadi kalau misalkan hasil penjumlahannya itu minus 3, minus, berarti angka yang lebih besar dari faktor yang kamu udah cari itu ikut minus gitu ya. Kalau di sini plus, berarti yang angka lebih besar plus, gitu aja gampangnya. Nah, tinggal kita buat di sini kurungnya. Kita kurung 2 sama dengan 0, x kuadrat berarti x sama x, faktornya minus 5 sama positif 2, masing-masing kita sama dengankan dengan 0. X min 5 sama dengan 0, lalu x plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat di sini x yang pertama minus 5 pindah jadi positif 5. Ini plus 3 plus 2 itu pindah jadi minus 2 seperti itu. Nah, kita dapat HP-nya di sini adalah yang kecil dulu disebut minus 2,5. Nah, ini dengan penyelesaian x yang memenuhi untuk bentuk persamaannya. Oke, kita masuk ke contoh yang ke-11 tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, konsepnya tetap sama untuk pengerjaan dari perpangkatannya, sama seperti persamaan. Yang dibedakan itu yang harus kita perhatikan adalah tanda pertidaksamaannya, gitu ya, sesuai dengan syaratnya. Nah, sebelum kita masuk ke pertidaksamaannya, di sini untuk ruas kiri sama ruas kanannya itu belum basisnya sama, gitu ya. Di sini 3, di sini 27. Artinya salah satunya harus kita sederhanakan, yaitu yang 27. Nah, 27 ini dia bentuk perpangkatannya adalah 3 pangkat 3 gitu ya. Berarti dia harus kita ubah dulu di sini gitu. Nah, kita ubah di sini untuk yang 3-nya tetap. Jadi kita ubah 3 pangkat 5x minus 1. Tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, kita ubah di sini 3 pangkat 3 dipangkatkan x plus 3. Nah, sampai sini diapakan? Kita kalikan dulu gitu ya. Kita lihat dulu di sini karena belum dikalikan, kita kalikan nih. 3 sama x, 3 sama 3 gitu ya. Nah, berarti di sini kita dapat 3 pangkat 5x minus 1 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 3 kali x itu 3x, 3 kali 3 itu 9. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, diapakan? Sudah sama pangkatnya, sudah sama basisnya gitu ya. Nah, sesuai dengan konsep dari pertidaksamaan. Jadi kalau misalkan nilai A-nya itu adalah lebih besar dari 1, maka nanti dia pertidaksamaannya itu tidak berubah tandanya gitu ya. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 1. Nah, kebetulan di sini A-nya apa? A-nya itu dia 3 gitu ya. Nah, 3 ini, nah 3 itu lebih besar dari 1 enggak? Nah, lebih besar ya. Nah, berarti nanti tanda pertidaksamaannya itu tidak berubah gitu. Nah, berarti di sini tinggal kita ambil apanya? Pangkatnya saja gitu ya. Tapi yang dibuat pertidaksamaan itu pangkatnya ya, bukan basisnya. Nah, tinggal kita ubah di sini, ambil pangkatnya menjadi 5x minus 1. Tanda pertidaksamaannya tidak berubah karena A-nya lebih besar dari 1. Tetap lebih kecil sama dengan, yaitu 3x plus 9. Nah, seperti ini. Baru tinggal kita pindah ruas ini sesuai dengan persamaan gitu ya. Yang x sama x, yang nggak punya x sama yang nggak punya x. Berarti 5x, 3x nya pindah jadi minus 3x, lebih kecil sama dengan 9-nya tetap, minus 1-nya pindah jadi plus 1 gitu ya. Nah, tinggal hitung 5x min 3x itu jadinya dia 2x lebih kecil sama dengan 9 tambah 1 10. Sehingga kita dapat di sini untuk mencari nilai x-nya, x lebih kecil sama dengan 10 dibagi 2 gitu ya. Nah, didapatlah di sini untuk nilai x-nya, x lebih kecil sama dengan 10 bagi 2 itu adalah 5. Nah, ini untuk penyelesaiannya gitu ya. Nah, ini penyelesaian dari pertidaksamaannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-12. Di sini masih pertidaksamaan eksponen.
Kita lihat di sini ruas kiri sama ruas kanannya belum sama basisnya gitu ya. Berarti kita harus ubah dulu basisnya di sini, yaitu yang 1/8 kita ubah. Nah, 1/8 itu ternyata untuk perpangkatannya dia adalah setengah dipangkatkan 3 gitu ya. Berarti nanti kita akan ubah menjadi setengah pangkat 3. Nah, kita ubah dulu di sini. Bentuknya menjadi setengah, yang depannya tetap karena sudah sederhana. Setengah pangkat x kuadrat lebih kecil dari ini setengah dipangkatkan 3, lalu dipangkatkan lagi, yaitu 6 min x nya. Nah, sampai sini gimana? Tinggal kita kalikan dulu nih pangkatnya, karena ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya kita kalikan. Nah, berarti yang depannya tetap setengah pangkat x kuadrat lebih kecil dari setengah pangkat 3 kali 6 18, 3 kali min x min 3x. Nah, sampai sini gimana? Lihat basisnya gitu ya, karena kita masuk ke konsep pertidaksamaan. Basisnya itu ternyata dia lebih kecil dari 1 gitu ya. Ini. Jadi basisnya itu dia lebih kecil dari 1. Itu, atau dia A-nya itu di antara 0 sama 1. Nah, kalau dia di antara 0 sama 1, berarti nanti tanda pertindaksamaannya itu berubah gitu ya. Tanda pertindaksamaannya menjadi berubah. Berubahnya gimana? Berubah dia menjadi, tapi tetap kita ambil pangkatnya ya. Jadi ini kan karena dia basisnya sudah sama, berarti yang kamu ambil adalah yang dipertindaksamakan itu adalah pangkatnya, yaitu x kuadrat sama 18 min 3x. Nah, dengan catatan tadi adalah tanda pertindaksamaannya jadi berubah gitu ya. Nah, berarti dirubahnya gimana? Jadi x kuadrat, nah tanda pertindaksamaan awalnya kan lebih kecil, berubah menjadi lebih besar gitu, 18 min 3x. Nah, ini yang dimaksud dengan berubah. Itu tanda pertindaksamaannya dia jadinya berubah gitu ya. Nah, berarti di sini ketika sudah bentuknya seperti ini, sama seperti konsep persamaan, kita karena bentuknya kuadrat, pindahin ke ruas kiri semuanya. Berarti x kuadrat min 3x nya pindah jadi plus 3x, 18 nya pindah jadi minus 18. Di sini lebih besar dari 0. Nah, sampai sini diapakan? Kita cari dengan cara pemfaktoran gitu ya. Dengan cara pemfaktorannya gimana? Nah, caranya sama seperti yang tadi sebenarnya gitu ya. Nah, berarti kita buat di sini hasil perkaliannya minus 18, tapi hasil penjumlahannya adalah positif 3. Minus 18, lalu kalau dijumlahin hasilnya itu 3. Nah, 18 itu adalah 6 kali 3 gitu ya. Nah, karena hasilnya itu positif dan perkalian negatif, salah satunya negatif nih. Yang negatif yang mana? Kita lihat penjumlahannya positif, berarti angka yang lebih besar positif, otomatis yang kecil negatif. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita buat pemfaktorannya. 2 kurung kita buat sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti x kuadrat, x sama x, kita dapat plus 6 sama minus 3. Nah, sama dengan 0 masing-masing. X plus 6 sama dengan 0, lalu x min 3 sama dengan 0. Kita dapat x yang pertama itu minus 6, sama x yang kedua adalah 3. Nah, untuk mencari penyelesaiannya gitu ya. Kalau untuk mencari penyelesaian itu, karena dia pertidaksamaan dan di sini itu tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih besar gitu ya, lebih besar. Nah, berarti nanti hasilnya itu harusnya yang pakai atau gitu ya. Jadi bentuknya udah pasti nih. Bentuknya itu yang pakai atau gitu ya. Nah, yang di sini x-nya lebih kecil. Kalau yang di sebelah kanan x-nya lebih besar. Ini udah pasti bentuknya nih. Yang sebelah kiri isi yang dari angka yang sudah kamu dapat, x-nya yang lebih kecil. Kan min 6 sama 3. Yang lebih kecil itu adalah minus 6, berarti ditaruhnya di kiri. Lalu yang lebih besar di kanan, yaitu plus 3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya caranya. Jadi kalau dia lebih besar, pokoknya pakai apa nih? Pakai atau. Nah, ini penyelesaian untuk pertidaksamaan eksponen. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-13. Di sini kita masuk ke materinya tentang fungsi eksponen gitu ya.
Nah, di sini ada fungsinya fx sama dengan 2 ditambah 5 pangkat x min 2, yang ditanya adalah f3. Nah, jadi kalau untuk fungsi eksponen, kalau fungsinya sudah ada, yang ditanya itu adalah f3, ini artinya x-nya digantikan dengan nilai yang ada dalam kurungnya, gitu ya. Jadi langsung aja di sini kalau dia ditanyanya itu adalah f3, ganti x-nya, gitu ya. X di fungsinya itu jadi 3, 2-nya kan tetap nih nggak ada x-nya, plus 5 pangkat x-nya ganti jadi 3 dikurang 2. Nah, seperti itu. Jadinya sama dengan 2 ditambah 3 kurang 2 berapa? 1 ya. Berarti 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu ya 5. Nah, tinggal dijumlahin 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7. Nah, dapat hasil dari fungsinya untuk F3 gitu ya, dari fungsi 2 ditambah 5 pangkat x min 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-14 tentang fungsi dari eksponen. Di sini diminta grafik fungsi fx sama dengan 1/3x. Nah, kalau dalam bentuk pilihan ganda sebenarnya kamu bisa langsung lihat dari basisnya ya. Nah, ini kan basisnya nih, atau nilai a-nya. Nah, jika nilai a-nya itu di antara 0 dengan 1, nah kebetulan ini 1/3 ya, di antara 0 sampai 1, berarti nanti sudah pasti grafiknya itu apa? Monoton turun. Nah, kalau misalkan sudah tahu dia monoton turun, tinggal lihat aja dari pilihannya yang gambarnya itu menunjukkan grafik monoton turun seperti itu. Nah, sekarang kita buat nih untuk menggambar dalam bentuk esai. Di sini berarti kita tentukan domainnya terlebih dahulu. Domainnya itu dimulai dari seperti contoh yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya dimulai dari -3. Kita sama ya, dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Nah, ini juga tak terhingga nanti. Nah, nanti nilai fx-nya kita tentukan gitu ya. Nah, di sini untuk menentukan fx-nya atau nilai y-nya berarti kita masukkan nilai x-nya ke fungsinya gitu ya, satu-satu. Berarti kita cari dulu nih yang pertama untuk f-3. Nah, kita cari di sini berarti 1/3 dipangkatin -3 gitu kan ya. Nah, untuk berdasarkan sifat eksponen, kalau pangkatnya negatif itu kan 1/. Nah, untuk cara yang lebih mudah, kalau dia pecahan, ini kan pecahannya 1/3. Kalau 1/, kan lebih ribet, dibalik aja jadi 3/1 gitu. Nah, dari 3/1, nah pangkatnya jadi positif. Nah, sehingga 3/1 itu kan 3, dipangkatin 3 jadinya 27. Nah, dapat seperti itu 27. Nah, lalu untuk f-2 sama caranya gitu ya. Jadinya tinggal 1/3 pangkat -2. Berarti dia sama aja 3/1 pangkat 2. Nah, berapa? Dapat 9. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba nih untuk yang f-nya -1. F-1 sama dengan 1/3 pangkat -1. Berarti jadinya 3/1 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 berapa? 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk f-nya 0. Artinya x-nya kita ganti jadi 0. 1/3 pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti berapa? Pasti hasilnya 1. Nah, sekarang kita coba nih untuk yang 1, 2, 3 kan. Nah, kita buat di sini di sampingnya untuk f1 berarti jadinya 1/3 pangkat 1. Nah, kalau ini pangkat 1 berarti ya tetap ya, jadi tetap 1/3. Lalu f2 berarti jadinya 1/3 pangkat 2. Nah, yang dipangkatin 1 pangkat 2 kan 1, 3 pangkat 2 itu 9, jadi masing-masing dipangkatin. Lalu f3 berarti jadinya 1/3 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu tetap 1, 3 pangkat 3 itu 27. Nah, seperti ini kita udah dapat, tinggal pindah ini. Kalau tadi -3 itu dapat 27. Ini 9, lalu ini 3, kalau 0 itu 1, ini 1/3, 1/9, 1/27. Nah, sudah dapat, kita pasangkan gitu ya. Kita buat pasangannya di sini. Jadinya -3,27, lalu -2,9, lalu -1,3, 0,1, lalu 1,1/3, 2,1/9, dan 3,1/27. Nah, sampai sini gimana? Kita buat gambar grafiknya gitu ya. Kita buat di sini sudah ada grafiknya
gitu ya. Nah, sudah dibuat grafiknya nih, tinggal kita pasang-pasangin aja gitu. Grafiknya kita buat, yang pertama tadi titiknya itu adalah titik min 3,27 gitu ya. Nah, kita buat di sini min 3,27 gitu. Nah, kita buat pasangannya min 3, di sini minus 3, 27-nya di atas. Nah, berarti di sini kita buat dulu yang minus 27-nya. Nah, kita buat di situ, ketemunya di minus 3, lalu minus 2-nya sama 9, jadinya di sini di bawah gitu ya. Ini temunya, terus minus 1 sama 3. Nah, di sini lalu 0 dan 1, lalu 1 dengan 1/3, kita buat sini 1/3-nya, lalu 2 dengan 1/9, lalu 3 dengan 1/27. Oke, nah sekarang tinggal kita hubungkan gitu ya. Kita hubungkan di sini titik-titiknya menjadi kurva yang disebut dengan kurva mulus gitu ya. Kita buat di sini dari atas, kurvanya mulus ya, itu halus, itu artinya tidak patah. Nah, oke, ketemu itu ya. Nah, ini kurvanya gitu. Nah, ternyata membentuk apa di sini? Membentuk yang namanya kurva monoton turun. Nah, seperti itu ya. Ini grafik fungsi untuk fx sama dengan 1/3 pangkat x. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir, masih tentang fungsi eksponen. Di sini ada fungsi fx sama dengan akar pangkat 3 dari 125 pangkat x min 4. Nah, ditanya adalah f5. X-nya berarti berapa? X-nya berarti 5. Ganti x-nya di sini jadi 5. Gitu ya. Berarti f5 sama dengan akar pangkat 3 dari 125 pangkat x min 4, berarti 5 dikurang 4. Nah, seperti itu. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 125 pangkat berapa di sini? 5 kurang 4 kurang 1 gitu ya. Nah, berarti kamu tinggal cari. Nah, kalau 125 itu berapa pangkat berapa? Nah, 125 itu adalah 5 pangkat 3 gitu kan ya. Jadinya di sini akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Nah, kita pakai sifat dari eksponen bentuk akar nih. Jadi kalau misalkan dia bentuknya akar, bisa kita buat jadi bentuk pangkat dengan catatannya yang tadinya dia pangkat aslinya itu sebagai pembilang, lalu akarnya itu karena ini akar pangkat 3 itu jadi penyebutnya. Nah, jadi bentuknya 5 pangkat aslinya itu adalah dia punya pangkat 3. Karena dia akar pangkat 3, maka bagi 3. Gitu ya. Kalau di sini 2 ya berarti dibaginya 2 seperti itu. Nah, berarti hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 5 pangkat 1. 3 bagi 3 kan 1, berarti hasilnya adalah 5. Nah, ini hasil dari fungsinya. Oke, selamat belajar. Semoga dapat dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.